komunikasi suami istri itu penting. Kebetulan istri sudah meninggal, almarhum adalah seorang istri yang solehah ya, mendidik anak. Mendidik anaknya Pak Maman. Boleh diceritakan dulu Pak Maman deh. Boleh deh perjuangan Pak Maman. Yuk dengerin Robani School Podcast. Penuh cerita gak pernah bosenin. Ngobrol santai banyak inspirasi. Tapi yang pasti bakal bikin hari lebih make it easy. Selamat datang di Robani School Podcast. Kiku. Pak Maman cobain dong. Robani Podcast. Oke. Tidak apa-apa. Memang pertama penuh dengan surprise dan kejutan ya. Mau sekali lagi Pak Maman? Sekali lagi Pak Maman. Oh gantinya anak. Ya gitu ke situ Pak Anak Maman. nih kalau gelar wae. Lagi Pak Maman. Robani School? Iya, tadi kan Robani School. Oh. Anak Robani Podcast. Oke. Siap. Oke, sekali lagi. Masuk batik Pak Maman ya. Pak Selamat Maman. datang Bu Epi dan Bu Tri. Kiku. Ya, siap. Oke. Lanjut ya. Ya. Oke. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang spesial ya. Kenapa tamu yang spesial? Taprok barudak. Ya. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa karena tamu ini memiliki latar belakang pendidikan yang luar biasa. Bukan hanya sekedar di dalam negeri tapi luar negeri. Kita akan berkenalan dengan Pak Maman. Taprok barudak. Kikuk. Hai, kikuk. Oke Pak Maman. Mirip ini apa? Komentator bola. Pak Maman, sehat Pak Siap. Maman. Alhamdulillah. Siapa Nanda? Alhamdulillah. Sehat, Semangatnya sehat. luar biasa. Semangat luar biasa. Karena memang ini perdana podcast ya Pak Maman ya. Jadi podcast ini namanya Robani School Podcast. Ada kikuk. Nah itu Pak Maman. Bukan bawaan manggil istri Kikuk. Waduh, tidak Pak Maman. Pak Maman dari mana Pak Maman? Dari tadi. Dari tadi. Waduh, luar biasa. Sepertinya kita sudah ngeplow dengan narasumber satu ini. Pak Maman merasa haus tidak Pak Maman sebelum kita lanjut? Haus sekali, kebetulan sekali Pak Maman. Kita punya di sini air minum Toa. Toa, tahu Pak Maman Toa? Toa itu adalah Tears of Al-Quds. Karena ini spesial Pak Maman. Kenapa dinamakan Tears of Al-Quds? Karena ini didesimilasi le mineral. Jadi di sini Pak Maman melalui penyulingan yang sangat profesional. Jadi ketika memang diteguk Pak Maman, itu merasa segar. Dan bukan cuma segar Pak Maman. Ketika kita meneguk, kita juga akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Karena memang ketika kita memiliki produk ini, setiap uang kita alirkan ke Palestina. Jadi Masya Allah. Al-Qud. Menyala abangku. Boleh Kita diminum minum. dulu. Boleh diminum dulu. Ingat waktu kecil. Waktu kecil, apa itu waktu kecil? Kikuk gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, segar. Segar kan? Oke Pak Maman. Oke, kita masuk Pak Maman. Kemana? Nggak tahu nggak ada. Masuk aja pokoknya Pak Maman. Oke, jadi kan tadi kita udah present nih ya, Pak Maman kan memiliki latar belakang pendidikan yang luar biasa. Boleh mungkin diceritakan Pak Maman tentang latar belakang Pak Maman? Latar belakang saya. Pendidikan. Oh. Kapan ya? Memang ini bagian dari gimmick ya manusia, memang kita harus mengerti, tolong mengerti. Baik, mungkin banyak lah perjalanan pendidikan saya gitu ya. Betul. Intinya dari semua pendidikan itu mengarahnya kepada kesukaan kepada menjadi guru. Menjadi guru. Ya. Dulu ada beberapa sekolah yang saya sudah lakukan sesudah SMA. Itu ada ke teknik grafika, kemudian ke teknik manajemen industri, baru terakhir kita ke Sabili. Terakhir. Jadi ada 3 ijazah di rumah. 3 ijazah di rumah ya. Termasuk belum yang di luar negeri itu ya Pak Maman? Luar negeri Di Harvard. mana ya?
di Harvard dan Oxford. Memang Pak Maman ini agak pemalu guys untuk memberitahukan yang di luar negerinya. Jadi ini baru dipresent yang dalam negeri ya Pak Maman ya. Insya Allah tidak bohong ya. Bohong insya Allah ya. Sudah teruji lab ya, desimilasi le mineral. Siap. Oke, jadi Pak Maman dengan segala macam Profesi. ini ya, profesi, terus juga pengalaman Pak Maman di bidang pendidikan, kita ingin tahu Pak Maman, karena memang selain Pak Maman ngajar gitu ya, Pak Maman juga memiliki anak-anak gitu ya. Anak-anak Pak Maman kalau nggak salah ada 4 ya? 4. Mulai dari yang terbesar, lah perempuan ya? Perempuan. Perempuan, laki-laki, laki-laki. Perempuan, laki-laki. Perempuan, oh agak salah, mohon maaf. Ini datanya agak salah pemirsa ya. Jadi harus dikoreksi lagi. Maaf. Dua perempuan. Maaf. 2 perempuan, 2 laki. Perempuan, nah jadi 2 perempuan 2 laki, seimbang, balance. Dan menurut data yang ada dari tim kreatif, ini anak-anak Pak Maman bisa dibilang sukses Pak Maman. Alhamdulillah. Wah, tepuk tangan dulu. Kita bisa lihat dari anak pertama Pak Maman ya Pak Maman ya. Anak pertama Pak Maman yang sudah ke Jepang ya kalau nggak salah ya. Yang kedua yang ke Jepang. Oh yang kedua, mohon maaf salah lagi. Mohon maaf. Oh yang kedua ternyata. Memang harus agak tipe dulu pemirsa ya biar fokus. Minum dulu. Ya, yang kedua pemirsa anak Pak Maman ini yang perempuan Ya. tahun ini ya. Di bulan Baru 2 bulan. Baru 2 bulan, berarti di bulan kalau sekarang Oktober di bulan Agustus ya? Iya, sekitar Agustus akhir. Iya, Agustus ya ke Jepang, alhamdulillah. Dan memang buat yang ketiga namanya Faze ya? Faze itu mau Kuliah. bentar lagi beres kuliah ya? Lagi nyusun skripsi. Dan yang pertama itu sekarang kalau tidak salah melanjutkan pendidikan Pak Maman ya di sekolah Pak Maman? Iya, mengganti uminya. Mengganti uminya sebagai kepala sekolah. Tepuk tangan. Dan yang terakhir Hakim ya Maman ya? Hakim sekarang juga anak spesial amanah Allah. Anak spesial amanah Allah yang sekarang berpendidikan di bangku SMA. Enggak. Enggak? Dia masih sekolahnya di Yayasan Rinjani. Yayasan Rinjani. Masih paket A. Paket A itu berada lokasinya di Ujung Berung ya Pak Maman ya? Ya di Ujung Berung. Di Ujung Berung. Nah, dari keempat anak ini tentu luar biasa kan pengalaman Pak Maman mengurus ya bahasanya mengurus ya berarti ya. Mendidik mungkin ya lebih enak ya mendidik keempat anak ini karena memang pengalaman saya juga kebetulan saya punya anak Pak Maman. Anak Tapi siapa? Anak saya Pak Maman. Bukan anak ini. Anak saya Pak Maman. Ya, jadi saya punya anak Pak Maman. 1 Pak Maman. Belum sebanyak Pak Maman yang 4 dan belum besar-besar. Anak saya ini baru TK. Belum besar lah ya, tapi memang secara perjuangan luar biasa gitu. Kebetulan sekarang TK, jadi setiap pagi saya harus nganterin anak. Dan setiap jam 4 saya harus ngejemput Pak Maman. Dan itu bukan hal yang mudah buat saya Pak Maman, karena ini merupakan pengalaman yang baru. Iya, ternak-teri. Antar istri dan anak. Betul sekali. Jadi kalau pagi-pagi itu biasanya saya bisa sedikit lenggang gitu ya. Tapi sekarang saya harus diburu-buru gitu ya. Karena saya harus menyiapkan persiapan anak gitu. Mulai dari konsumsinya, bajunya dan sebagainya. Karena memang anak saya ini full day Pak Maman. Ya, jadi pulang jam 4. Jadi pulang jam 4. Jadi memang sengaja saya full day kan karena kebetulan saya dan istri kerja Pak Maman. Dan itu memang butuh effort yang luar biasa. Nah saya berpikir apalagi Pak Maman gitu ya yang memiliki 4 orang anak gitu ya. Gimana sih cara mendidiknya Pak Maman? Mendidik anaknya Pak Maman. Boleh diceritakan dulu Pak Maman deh. Boleh deh perjuangan Pak Maman dalam mendidik ke-4 anak ini gitu. Iya. Ini bicara tentang pendidikan anak. Pendidikan anak betul sekali. Sebetulnya kalau kita bicara tentang pendidikan anak, itu kita akan bicara tentang orang tua. Tentang orang tua betul. Kalau untuk jadi pilot ada sekolahnya. Kemudian kalau untuk menjadi seorang insinyur juga ada sekolahnya. Tapi kalau untuk jadi orang tua tidak ada sekolahnya. Nah, ini yang perlu ditanamkan kepada kita ketika kita sudah menyiapkan diri kita untuk berumah tangga, maka kita harus belajar banyak. Bagaimana menyayangi anak, menyayangi istri, kemudian bagaimana mendidiknya. Itu
kita persiapkan sebelum menjelang menuju pernikahan. Betul. Karena kita harus belajar banyak bagaimana perjalanan panjang itu harus disiapkan. Tidak bisa sim bim salabim jadi orang tua, nggak bisa. Jadi kita juga punya komitmen bahwa ketika kita Memiliki siap anak. menjadi seorang ayah, berarti siap juga secara lahir dan batin. Lahir dan nah, batin. itu ya. Mungkin itu awal fondasi yang pertama dibentuk. Betul. Nah, yang kedua, ketika kita sudah punya istri, kita harus punya ini ya, jiwa kasih sayang. Kasih sayang. Jadi seorang suami memang adalah seorang yang mengayomi, menuntun dan melindungi. Nah, itu harus ada di komitmen kita. Betul. Karena kalau itu tidak ada di komitmen kita, maka akan terjadi perpecahan. Ya. Nah, seorang istri akan taat kepada suami apabila seorang suami pun memuliakan seorang istri. Nah, itu ya. Jadi itu juga kunci di dalam berumah tangga. Ya. Ya, alhamdulillah. Betul istri sudah meninggal, almarhum adalah seorang yang istri yang solehah ya. Ya. Ya, dia maulah mendidik bareng untuk mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, Itu ya. Yang ketiganya komunikasi. Komunikasi. Komunikasi suami istri itu penting ya. Betul. Ketika kita mau berangkat kerja, nah, itu kita berkomunikasi dengan istri. Jadi apa yang harus dibantu. Jadi kadang-kadang kan seorang suami ada ego sendiri. Betul. Semuanya ditembelkan ke istri. Nah, itu ada komunikasi apa yang perlu saya bantu. Nah, apakah mencuci, menjemur atau memasak gitu ya. Membuat nasi goreng, sekalian saya membuat nasi goreng. Senang karena ya. sering membantu istri menyiapkan sarapan gitu. Jadi komunikasi itu penting untuk tumbuh sebuah pola pendidikan yang baik. Kemudian yang sesudah pulang. Sudah pulang. Itu seorang suami memang harus menghilangkan beban kerja yang ada di kantor. Tetapi yang ada adalah sudah waktunya saya punya komitmen membantu istri. Nah, gitu ya. Jadi saya kalau pulang, apa yang harus saya bawa untuk istri? Nah, itu ya, biar istri itu senang. Kedua, kalau udah ketemu, ya biasa saya adalah berwudu dulu karena kita akan ketemu dengan seseorang yang akan dimuliakan. Yang luar biasa ya. Hati kita harus bersih. Nah, termasuk bertemu dengan anak-anak. Betul. Jadi kebiasaan saya selalu membawa makanan. Kalau pulang itu terbawa meskipun istri sudah meninggal. Jadi anak-anak udah paham. Pasti abinya bawa ini. Nah, gitu ya. Betul. Dan insya Allah rizki itu akan selalu berkah apabila memuliakan keluarga dan anak-anak. Betul. Kemudian kunci yang terakhir adalah pendekatan diri kepada Allah. Kepada Allah. Seorang suami harus siap berkorban dirinya untuk beribadah. Lebih kencang dari istrinya. Nah, jadi dia harus membangunkan istrinya, membangunkan anak-anaknya. Jadi dia harus berkorban untuk tidur sebentar. Karena dia punya tanggung jawab besar. Ada 4 tanggung jawab yang harus didoakan ketika kita melaksanakan sholat malam. Yang pertama adalah orang tua kita. Jadi seorang suami punya kewajiban kepada orang tua. Yang kedua adalah kepada istri. Nah, istri kita. Yang ketiga adalah kepada keluarga kita. Yang keempat adalah ke mertua. Nah, mertua kita. Nah, itu kalau 4 hal ini selalu kita doakan di dalam setiap sholat tahajud, kita akan baik-baik sama mereka. Dan ibu saya juga orangnya begitu perhatian, begitu sayang, sedikit-sedikit bertanya. Mungkin ini salah satu doa-doa kita yang terhujam ke mereka. Mereka begitu sayang kepada kita juga. Nah, mungkin termasuk istri. Ya, istri juga sayang gitu ya. Karena mungkin selalu mendoakannya. Jadi rizki itu tidak hanya uang, tapi ketika kita memuliakan dengan doa-doa kita, insya Allah istri itu menjadi seorang yang
selalu dekat dengan Maha Penciptanya. Nah, gitu ya. Betul, yang saya rasakan itu ya alhamdulillah sampai sekarang meskipun almarhum sudah tidak ada, rutinitas bangun malam, mendoakan, kemudian bercucuran air mata karena itu adalah sesuatu yang kebahagiaan. Jadi Rasulullah kan mengatakan bahwa sholat itu menjadi rehatnya seorang muslim. Kebahagiaan seorang muslim itu ketika melaksanakan sholat dengan baik. Nah mungkin perlu juga rumah tangga Rasulullah selalu kita baca. Mungkin itu aja. Mungkin yang lebih banyak saya lebih mencoba mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya Gitu. seperti itu ya. Jadi ya Pak Maman ya memang kalau misalnya di rumah tangga itu komunikasi penting ya Pak Maman ya. Betul. Jadi kita tidak bisa meninggalkan komunikasi karena memang mau tidak mau semua harus dikomunikasikan ya Pak Maman. Kita tidak bisa menuntut seseorang untuk peka ya seperti itu ya Pak Maman ya. Pengen minta ini tapi kita diem gitu ya. Oh nggak bisa gitu ya. Ya, Nanti bisa betul. jadi malah miskom. Betul Pak pintar. Maman ya. Cocok ya. Termasuk dari ketika kita memang pulang, kita sebaiknya memang tidak membawa beban kerja ke rumah, betul ya Pak Maman ya? Betul. Karena memang ketika kita membawa beban itu ke rumah, berarti otomatis merasa tidak nyaman nanti Iya. penghuni yang ada di rumahnya Pak Maman. Ya, jadi keluarga atau istri membutuhkan sebuah pelayanan. Betul. Meski dia juga beraktivitas. Seorang ibu rumah tangga atau pekerja bebannya lebih besar daripada seorang suami. Karena apa? Dia memikirkan rumahnya, dia memikirkan keselamatannya, dia memikirkan anaknya, dia memikirkan tentang pelayanan kepada suaminya. Jadi pikiran-pikiran itu adalah pikiran-pikiran yang kita harus hormati. Betul. Seorang suami mungkin hanya pikirannya hanya di kerjaan, bagaimana mendapatkan rizki yang halal, yang toib gitu ya. Dia bagaimana dia tidak arogan, tidak sombong, tapi dia berpikir bagaimana agar beban istri itu tidak terlalu berat. Nah, maka dia butuh sebuah cas ya. Cas kebahagiaan. Ketika ketemu itu kita tersenyum. Meskipun dia ngomel. Wajar ya. Ngomel gini. Nah, ya kita ya seorang laki-laki ya dengerin gitu. Oh iya Mi, insyaallah. Nah, jadi akhirnya kan lama-lama dia mampu mengambil keputusan. Oh, suaminya mengajarkan tanpa sadar dengan komunikasi yang baik. Jadi intinya komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Betul. Karena memang mau tidak mau dalam keluarga tetap ada dinamikanya. Ya, namanya juga dua prinsip yang digabung. Dua prinsip yang digabung. Itu ya harus saling menghormati dan menghargai masing-masing prinsip. Betul, menghormati dan menghargai. Tetap kita harus menjaga ego ya Pak Maman ya. Ketika kita misalnya menekan ego, nanti malah akhirnya tidak ada yang menang. Malahan nggak selesai. Iya. Malahan peran seorang suami harus sering mengalah. Betul. Ya, karena dia qawam. Pemimpin itu harus mampu bijaksana. Semakin usia semakin ini harus semakin bijaksana. Bagaikan ilmu fadilah. Nah, gitu ya. Semakin bijaksana gitu sehingga istri itu dan keluarga nyaman. Termasuk anak-anak saya alhamdulillahnya kayaknya nyaman. Mereka betah di rumah ketemu saya kalau abinya belum pulang ditanya, "Bi, kapan pulang?" gitu ya. Jadi ya mungkin itu ya komunikasi. Komunikasi lah. Betul. Karena memang tidak semua anak itu merindukan ayah ya. Nah, ini yang perlu juga digarisbawahi gitu. Ada memang anak-anak yang akhirnya walaupun ayahnya pulang ke rumah, dia merasa rumah itu tidak menjadi rumah. Malahan tidak betah. Tidak betah, betul. Karena mungkin ayahnya sering marah-marah, karena mungkin ayahnya akhirnya sibuk, tidak ada waktu untuk keluarga, sehingga akhirnya ada dan tanpa ada ayah pun anak-anak merasa ya udahlah gitu ya Pak, betul ya. Nah kayak gitu. Ya diingatkan juga bahwa Allah itu menciptakan mahakarya ini bukan main-main. Betul. Menciptakan itu. Kita harus punya akar keyakinan bahwa pasangan hidup kita, anak-anak kita adalah manusia-manusia yang terbaik. Betul. Yang diciptakan oleh Allah. Betul. Kalau itu sudah ada tertanam di dalam kita, maka kita akan berjuang, berkorban
bagaimana memuliakan ciptaan Allah Betul. dan tidak mendurhakai Allah. Mendurhakai. Ketika kita menyakitinya, memukulnya, tidak sayang, berarti kita mendurhakai Allah Betul. sebagai pencipta mahakarya yang luar biasa ini. Betul. Nah, gitu. Karena memang semua hal yang ada dalam diri kita itu amanah ya Betul, Paman ya. Dan memang amanah. bukan secara kebetulan ada. Betul. Kita dipertemukan dengan istri kita akhirnya mendapatkan anak gitu ya. Tentu itu ada maksud dan tujuannya Betul. Paman ya. Bukan serta-merta Allah memberi begitu saja. Betul. Pasti ada makna atau arti lain di balik itu semua Paman, betul ya. Seperti itu. Kita juga pengen tahu nih Pak Maman. Tadi kan Pak Maman punya 4 anak ya. Nah itu kan pasti 4-4-nya tidak punya bakat atau keinginan yang sama, betul Pak Maman ya. Nah itu gimana sih cara Pak Maman akhirnya mengarahkan anak-anak Pak Maman gitu. Misal yang ini kan yang satu akhirnya jadi kepala sekolah nih Pak Maman. Yang satu akhirnya jadi ke Jepang nih. Yang satu akhirnya jadi kuliah. Kuliah di mana Pak Maman kalau Faza? Di UIN. Di UIN. Jurusan apa Pak Maman? Bimbingan konseling Islam. Bimbingan konseling Islam. Nah, kalau misalnya hakim kan mungkin masih ini ya masih belum sampai ke tahap terapi. Betul. Nah, buat yang 3 mungkin ya Pak Maman ya. Nah, gimana sih cara Pak Maman akhirnya mengarahkan ketiga anak Pak Maman? Apakah pada akhirnya Pak Maman arahkan atau ya udahlah bebas gitu mau anak-anak Pak Maman belajar apapun, suka apapun gitu gimana? Polanya pola Rasulullah sih. Pola Tarbiyah. Jadi kan 0 sampai 7 tahun anak itu raja. Oke. Raja kan sifatnya bermain-main. Betul. Saya dengan anak-anak itu ketika mereka usia 7 tahun di bawah 0 sampai 7 tahun, setiap minggu itu selalu mengajak ke gedung sate. Di situ main. Main kayak anak kecil lah. Naik ke atas pemadam kebakaran kan ada di situ ya. Iya. Semua mobil-mobil di situ. Iya. Sembunyi main semprotan air, meronce bunga-bunga. Jadi kan mereka itu senang gitu ya. Senang. Berimajinasi senang. Kadang-kadang mereka ada masalah di sekolah tapi karena setiap minggu kita rajin ajak akhirnya mereka curhat. Curbi, Tete dicoretin kerudungnya, nangis. Kita akhirnya kan tersenyum, ketawa, memberi motivasi. Jadi usia itu adalah usia kebersamaan. Usia kebersamaan saya dengan mereka. Usia 7 tahun sampai 15 kata Rasulullah, jadikan anak itu pembantu yang mau dididik dan diarahkan. Nah, saya sudah mulai mengajarkan mereka untuk menentukan pilihan. Kayak Nabila ketika mau ke Asifa gitu ya. Nabila gini-gini, Tete maunya ke Asifa Bi. Saat itu kan Asifa mahal. Itu biayanya luar biasa. Tapi karena kita sudah punya komitmen bahwa usia itu harus usia memilih. Dia menjadi seorang pembantu yang siap dididik. Seorang ayah harus berjibaku mencari Maisah yang lebih besar. Betul. Dan akhirnya dia sekolah di Asifa gitu. Sampai ke perguruan tinggi juga. Jadi kalau ketika usia SD sampai SMA itu atau kelas berapa itu 50%. Semua keputusan dia dengan keputusan saya 50. Tapi ketika dia mau kuliah maka komitmen dia menjadi 75. Saya hanya 25. Jadi dia punya prinsip saya mau ke psikologi. Padahal kita nyari datanya Teh ini terlalu besar ranknya, sulit Tapi karena dia punya komitmen kekeh gitu nah ini kan dia perjuangkan. Kita hanya memberi semangat, sebuah kunci. Gitu kalau kamu mau sukses di perguruan tinggi harus menguasai ini. Sama dengan nomor 2 juga. Dia kan SMK satu-satunya yang ke perguruan tinggi. Teman-temannya nggak ada satupun dari SMK itu ya. Dan teman-temannya dan gurunya mengatakan kamu nggak akan bisa ke Unpad karena SMK itu diciptakan untuk kerja bukan untuk kuliah. Betul. Tapi akhirnya kan karena saya dekat dengan dia juga gimana supaya Rahma bisa ke perguruan tinggi, khususnya Unpad, kan itu ranknya juga tinggi. Betul. Akhirnya kan kita kembali lagi pola nomor 1
disampaikan ke pola nomor 2. Iya, betul. Teh gitu. Kuncinya adalah kuasai materi itu 200%. Ya. Kalau orang lain 100%, kita harus 200 lebih tinggi lagi ya Pak ya. Kemudian kadang-kadang dia nangis, Nobi nggak ngerti gini-gini. Kita ngasih semangat. Betul, gitu. kita hadir ya. Kemudian beliin bukunya, Ya, berjuang aja. Ya. Beli buku loakan. Pokoknya Rahma ini belajar ini. Tebel-tebel tuh. Iya, Abi iya. beli di mana? Ini harganya buku loakan. Udah jadul tahun berapa gitu. Apa yang penting mah belajar. Masih bisa dipelajari. Sampai dia, masa sih buku lama ini? Tapi luar biasa ya. Iya, betul, Akhirnya betul. kita sebagai seorang ayah memberikan semangat. Iya, Dan betul. alhamdulillah saya ngantar ke SMP 5 negeri, ujiannya di situ. Iya. Di situ akhirnya saya berdoa, ya Allah mudahkanlah, Ya, lancarkanlah urusan anak ini. Ya. Ya. Kalau ini yang terbaik, berikanlah yang terbaik. Betul, Itu kan peran ayah hanya Betul, gitu. betul. Pas dia keluar, senyum. Rama bisa nggak? Rama hanya jawab 17, Bi. Hah? Dari berapa Pak Maman? 50. Oh, sesuai dengan Abi katanya kiatnya, kalau nggak bisa tidak dikerjakan. Aduh, praktekan. Antara kesel dan ketawa. Tapi ya kita kan dari awal komitmen Betul. bahwa keputusan dia adalah keputusan terbaik gitu ya. Betul. Nah, akhirnya kan pas pengumuman dia mah Rama nggak mau lihat koran jadi Pesimis. yang lihat itu uanya. Uanya yang lihat. Uanya ya, kakak saya gitu. Iya. Rahma selamat ya. Lulus. Wah, itu nangis. Saya juga dengan istri nangis. Kenapa? Karena perjuangan ya, betul, perjuangan. yang Kita luar biasa. fungsinya hanya memotivasi. Betul. Sama dengan Faza juga. Faza. Saya ingin ke sini, saya perjuangkan gitu. Iya. Kadang-kadang ada sebuah ego kita. Betul. Faza harus ke sini, ke ITB, ke sini. Saya punya komitmen sih dulu. Kalau yang pertama di UPI, yang kedua di Unpad, maka yang ketiga ini harus ITB. Udah punya ini ya keinginan Maman. Keinginan apa? 3 perguruan tinggi terbesar di Jawa Bandung, Barat Jawa gitu Barat. ya, harus dimasuki oleh anak saya. Dan itu ego besar. Iya. Akhirnya kan saya ke Pak Zo harus ini ITB. Iya, Gini ya. betul. Saya ajarin gitu. Iya. Siang dan malam agar, tapi ujung-ujungnya dia punya keputusan. Iya. Karena tadi ya, Iya. kita punya komitmen 75-25. Betul. Bi, Faza mau inginnya ke sini. Betul. Saya kan kuku, enggak harus ke ITB. Nah, ada ego itu ya Maman ya. Akhirnya lama-lama kan kita berpikir, anak itu punya fitrahnya sendiri. Nah, kembali ke fitrah. Fitrah, betul. Bahwa Ke Allah punya keinginan, tujuan Ya. menciptakan makhluk itu, Betul. termasuk anak-anak kita adalah anak-anak juara. Betul. Fitrahnya adalah kita harus yakin bahwa Allah menciptakan anak itu punya fitrah suci Betul. untuk menuju kebaikan. Ya. Nah, ketika anak itu punya komitmen untuk ke situ, ya udah saya ikutin. Dan alhamdulillah ternyata lulus. Alhamdulillah. Ya gitulah. Siap. Nah, gitu ya. Oh, sama-sama UIN juga perguruan tinggi terbesar. Tinggal nunggu hakim. Hakim mungkin tinggal ITB. Bisa jadi rezekinya di ITB Pak Maman. Oke, kita ada satu sesi namanya Tanya BK. Apa itu Tanya BK ini baca komentar. Oi. Oke. Kikuk. Sepertinya Pak Maman udah masuk ya pada Bani banget nih ya. Ada kikuk. Bagus Pak Maman. Kita di BK ini Pak Maman baca komentarnya melalui satu keranjang Pak Maman. Kita akan ambilkan dulu Pak Maman. Oh iya, keranjang sakti. Keranjang sakti. Bisa dilihat ya. Keranjang bukan sebarang keranjang Pak Maman, bisa dilihat keranjang coklat ini memiliki daya magis Pak Maman. Jadi tidak semua narasumber yang memasuk ke tangannya bisa keluar lagi Pak Maman. Saya nggak lihat coklat. Yo, tidak lihat coklat. Apakah saya buta warna? Warna coklat. Warna coklat seperti itu ya. Oke Pak Maman.
Jadi di keranjang ini narasumber harus baca bismillah Oh dulu, iya, Paman. Jadi ketika bismillahirrahmanirrahim. tidak baca bismillah bisa jadi hal-hal yang tidak baik terjadi. Oh, Jadi kita harus bismillah dulu Pak Maman. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak Maman diambil. Awas. Ah, Hati-hati. Woi. Boleh Pak Maman dikasih lihat? Oke. Boleh. Oh kebalik. Oke. Wah, boleh Pak Maman dibacakan. Yang baca anak, bukan ini. Oh iya. Anak aku udah mau dewasa dan udah mau masuk kuliah. Aku sebagai orang tua pengen dia kuliah. Tapi dia memilih untuk langsung bekerja karena ingin cepat berpenghasilan. Kebetulan dia anak SMK dulu. Namun kami sebagai orang tua nggak setuju. Gimana caranya membujuk anak saya bahwa pendidikan juga penting untuk dia di masa depan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertanyaannya luar biasa. Masya Allah ya Pak Maman ya. Yang pertama adalah tenang. Tenang. Sebagai orang tua pertama harus tenang dulu, ya, tenang. Kenapa? Karena ketenangan itu akan berpengaruh kepada ketenangan anak. Betul. Tidak memaksakan sesuatu kepada anak yang dia punya prinsip. Betul. Bahwa dia ingin kuliah. Yang kedua, kalau udah tenang, maka diajak ngobrol. Diajak ngobrol. Ngobrol dengan anak itu. Kenapa dia mau kuliah? Mau bekerja. Sedangkan kita orang tua ingin melanjutkan. kamu kuliah. Akhirnya kan dia menyampaikan pendapat. Betul. Saya ingin berpenghasilan. Iya. Karena SMK udah lulus itu untuk bekerja. Ya. Saya ingin mandiri dan berpenghasilan. Nah, sebagai orang tua ya sampaikan apa yang kamu lakukan itu luar biasa. Nah, sesudah kita punya sifat menghargai apa dia keinginannya, kita sampaikan yang ketiga. Yang ketiga itu apa manfaatnya kalau kuliah? Apa? Kan jadi kita tidak menyerang, tetapi dia diberi kesempatan untuk membuka pikiran. Kita sampaikan bahwa kalau kuliah itu akan satu selain berpengetahuan adalah membina atau menunjang karir. Ya. Karena kalau SMK bekerja gajinya akan seperti itu, tapi kalau kuliah S1 mungkin gajinya akan lebih meningkat kalau menuju karir. Jadi di kemanfaatan itu disampaikan. Nah, kalau selanjutnya yang keempat adalah cari perguruan tinggi yang bisa bersinergis antara kuliah dan bekerja. Oh ya. Jadi kelas karyawan. Ya. Akhirnya kita sebagai orang tua juga membantu. Betul. Nah, ini ada perguruan tinggi yang kamu bisa kuliah dan bisa bekerja. Betul. Sehingga win-win solution. Anak punya keinginan bekerja, orang tua punya keinginan kuliah, dan ketika dipadukan bersinergi, keduanya dapat. Betul. Nah, jadi itu sebetulnya kuncinya ketika antara prinsip orang tua dan prinsip anak, adanya komunikasi yang saling menghormati dan menghargai. Betul. Dan cari solusi yang terbaik. Betul. Luar biasa seperti itu ya. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, kita masuk ke sesi ketiga. Sesi ketiga ini Pak Maman, kita ada Tanya Bani. Tanya Bani, tanya anak, Rob Bani. Kikuk. Boleh kita panggil Sultan. Sultan. Boleh silakan Sultan. Waalaikumsalam. Gimana Sultan, sehat? Alhamdulillah. Silakan Sultan boleh duduk. Jadi di sesi Tanya Bani ini atau Tanya Anak Robani ini nanti di sini ada anak Robani. Kalau di sini Sultan ya berarti ya, yang akan bertanya. Seperti itu betul? Betul tidak? Betul nih, konfirmasi dulu nih, takut Anda salah. nggak yakin? Takut salah. Oke Sultan. Jadi karena di sini sesi Tanya Bani. Berarti ada pertanyaan nih dari Sultan nih. Apa nih yang mau Sultan tanyakan mungkin kepada Pak Maman? Nah, jadi pertanyaannya ini kan Sultan sebagai anak mau bertanya, gimana caranya biar orang tua tuh nggak gitu. Ngomel. Ya nggak ngomel. Sultan ya.
Karena memang banyak ya Sultan ya orang tua tuh yang kurang nih gitu ya. Ya kalau nggak sesuai sama keinginan kita ya Sultan ya. Oh gitu. Emang kalau orang tua ngomel kesel? Nggak suka. Itu ketika pulang sekolah atau tidak pulang sekolah ngomel terus atau tiap hari ngomel? Tergantung ya Sultan ya. Jadi pertama apa yang harus dilakukan Sultan ketika biasanya ibu yang sering ngomel ya. Ibu ngomel, yang pertama adalah ingat bahwa itu adalah ibu kita. Nah itu ya yang pertama itu adalah ibu kita. Ya. Yang kedua ibu itu yang melahirkan kita. Berarti punya tanggung jawab kepada Allah agar anaknya menjadi soleh. Jadi ngomel itu sebetulnya ingin menyampaikan sesuatu kesolehan kepada kita. Cuma caranya kadang-kadang sudah dinasihati dengan baik-baik tapi tidak melakukan. Dengan omelan aja lah biar si anak agak ketakutan. Karena kalau ibu ngomel pasti anaknya melakukan. Betul. Terus yang keempatnya adalah ketika orang tua ngomel kita dengarkan. Karena tidak semua omelan yang dilakukan ibu itu buruk bagi kita. Kadang-kadang ada kebaikan-kebaikan. Nah, ketika kita bersabar kan kata Allah, Allah suka kepada manusia atau orang beriman yang sabar. Nah, itu melatih kesabaran kita. Oh, ibu kita itu karakternya adalah seperti itu. Atau perilaku ibu saya kalau menuju kebaikan adalah dengan mengomel. Sehingga kita bersabar. Nah, yang kelimanya sering-sering berdoa kepada Allah. Ya Allah, bukakan pintu kebaikan kepada ibu saya. Saya juga ingin ibu itu menasihati dengan baik-baik. Jadi sering berdoa. Nah, yang keenamnya berzikir. Seorang anak harus sering berzikir, tidak hanya orang dewasa. Jadi ketika diomelin itu istighfar, astagfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Kalau yang ringan astagfirullahalazim wa atubu ilaihi. Sehingga apa? Ketika kita berzikir setan tidak masuk. Karena kalau setan udah masuk pasti kita akan membalas kan? Ikut ngomel juga. Akhirnya yang terjadi adalah tangan ibu jalan nyubit karena kita melawan. Nah, ketika kita melawan itu unsur nafsu yang digembosin oleh setan sudah masuk. Nah, jadi intinya ketika ibu itu ngomel kita berdoa dan bersabar. Seperti itu. Mudah agar setan tidak masuk. Betul. Jadi memang walaupun tidak senang ya Sultan ya, karena Bapak juga pernah dimarahin Sultan ya. Ini bukan cuma Sultan ya, Pak Maman juga sempat ya. Iya. Jadi semua dari kita pernah kan? Pernah dong. Jadi kita merasa tidak senang, tidak nyaman ketika dimarahin Sultan. Tapi percayalah marah itu bagian dari kasih sayang Sultan. Dulu Pak Maman pernah diomelin paling ingat tuh. Ketika mandi kan lagi kecil tuh kelas berapa usia Sultan lagi musim layangan. Lagi mandi ada kan dulu mah kalau ada yang putus layangan kejar Paman lagi mandi tuh. Betul sekali. Langsung keluar dari kamar mandi lari telanjang Pak Maman. Ambil gantar ini ya untuk kan gitu ya. Iya. Ibu teh langsung ngejar. Bawa anduk. Woi. Layangan didapat Maman disobek oleh ibu. Diomelin. Wah gitu. Saking marahnya Pak Maman ya. Maman nangis karena layangan dia didapat disobek oleh ibu. Tapi kan akhirnya kita berpikir, kenapa ibu marah? Karena tidak tuntas. Keluar telanjang. Jadi seorang ibu tuh menuju kebaikan. Alhamdulillah. Oke, tidak terasa pemirsa, alhamdulillah ya kita podcastnya sudah 3 jam ternyata, Masya Allah. Tidak terasa kita sudah sampai di sesi ending pemirsa, alhamdulillah. Mungkin
boleh satu kalimat atau dua kalimat untuk menutup podcast kita hari ini Pak Maman. Ya, terima kasih Fernanda, Siap, sama-sama, Sultan dan tim semua, tim podcast. Ya, intinya ketika kita bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak, bersama dengan siapapun, intinya di pikiran kita bahwa mereka adalah manusia ciptaan Allah. Sehingga yang kita lihat itu Allah, bahwa kita harus tidak boleh menyakitinya, tidak boleh mengejeknya, tidak boleh berbuat aniaya. Kenapa? Karena kita ingat bahwa itu adalah ciptaan Allah. Jadi jangan sampai Allah murka kepada kita gara-gara kita melukai ciptaannya. Karena kan Allah menciptakan kita untuk beribadah dan menjadi khalifah di muka bumi. Betul. Nah, salah satu kiat ibadah yang paling bagus yang diterima oleh Allah ketika hati kita bersih dari menyakiti orang lain. Nah, gitu. Betul. Terima kasih. Tepuk tangan dulu semuanya. Alhamdulillah, terima kasih Sultan, terima kasih Pak Maman sudah hadir di Robani School Podcast. Kita tutup di Robani School Podcast. Kiku kiku. Sekali lagi. Sultan siap? Pak Maman siap? Ya, siap. Oke, kita tutup Robani School Podcast. Kiku kiku. Terima kasih Pak Maman. Ya. Terima kasih Sultan ya, terima kasih ya. Oke. Sultan lupa nggak kasih minum.